Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu taman dari taman-taman surga. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hinggaplah kalian, mampirlah kalian, singgahlah kalian. Para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Yang dimaksud taman-taman surga adalah hilatul dzikr, suatu majelis yang orang-orang berkumpul di dalamnya untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud taman surga adalah suatu majelis yang orang-orang berkumpul di dalamnya untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia taman surga. Seperti duduknya kita sekarang ini di tempat yang mulia ini. Berarti kita ini sekarang ini para jamaah nyakanta tokol pin taman surga. Ya. Nyakanta tokol pin taman surga. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini pada malam ini Allah turunkan ketenangan kepada kita semua. Allah rahmati kita dan Allah mudahkan jalan kita menuju ke surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka berkumpul di sana untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka semua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan para jamaah, enggak perlu kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti minum khamr, mengkonsumsi narkoba dan yang lainnya, tidak perlu. Cukup datang ke majelis ilmu, perhatikan, dengarkan, insya Allah ketenangan akan turun kepada mereka yang mendengarkan dengan baik.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka yang duduk di majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan membentangkan sayap mereka bagi mereka yang duduk di majelis ilmu. Wa zakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah akan sebut kita satu-satu di hadapan para malaikat. Di antara tabiat manusia para jamaah, mereka itu senang dipuji. Coba misalnya ada Pak Gubernur datang misalnya, ya, dipuji jamaah Banten ini, ya, rajin-rajin ngaji ternyata orang-orang Banten ini misalnya. Ya, dipuji rajin-rajin sholat berjamaah, ternyata mereka yang paling rajin. Di antara tabiat mereka, ya tabiat manusia mereka senang dipuji. Tapi pernahkah kita bangga ketika yang memuji kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pencipta kita di hadapan para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seharusnya kita bangga ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan para malaikatnya. Kemudian para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Jadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Yang dimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ia mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku akan ajarkan kepadamu beberapa untean kalimat. Perhatikanlah apa wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, yaitu ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya semua umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya semua manusia, semua umat ini berkumpul untuk mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta pun telah mengering. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini para jamaah merupakan hadis yang sangat agung, yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Yang dimana Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang terkemuka, salah satu seorang sahabat yang sangat mulia. Ya, dia orang yang sangat paham dalam masalah tafsir. Ya. Keilmuannya, pemahamannya dalam agama sangat tinggi. Dan
dia juga dijuluki oleh para ulama sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu. Saking luasnya ilmunya Ibnu Abbas. Ya. Saking luasnya ilmunya, dia dijuluki Bahrul Ilm, lautan ilmu. Itu disebabkan karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah wahidan doa yang Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam masalah agama dan ajarkanlah dia tafsir. Ya, ajarkan dia tafsir. Jadi sehingga Ibnu Abbas itu menjadi sahabat yang sangat cerdas, yang sangat paham dalam masalah tafsir. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sebaik-baik penerjemah atau penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Jadi sebaik-baik penerjemah dan penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di antara hal yang menunjukkan bagaimana mulianya Ibnu Abbas dan tingginya dan luasnya keilmuannya, ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis, ya, Al-Imam Bukhari pernah menyebutkan, ya, bahwasanya suatu hari beberapa sahabat sedang berkumpul di suatu tempat. Jadi para sahabat berkumpul di suatu tempat, yaitu para diantaranya adalah para pembesar-pembesarnya yang ikut pada perang Badar. Kemudian yang diajak berkumpul di tempat itu salah satunya adalah Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas ini masih kecil ketika itu, masih muda. Sedangkan yang sahabat yang lain itu sudah tua, ya. Jadi dibawa masuk oleh oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya tentang sebuah ayat kepada para sahabat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan Mekah telah dibuka, kemudian engkau akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Jadi sebagian sahabat mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah kita diperintahkan memuji Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dibukanya Fathu Mekah. Ya. Sebagian para sahabat diam. Kemudian setelah itu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat yang lain?" Ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari datangnya pertolongan dan dibukanya Mekah. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Saya tidak berpendapat demikian. Bahkan saya berpendapat yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwasanya tibanya kematian Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang dan Mekah telah dibuka. Ya, yang dimaksud di sini dalam ayat ini kata Ibnu Abbas, ini artinya Rasulullah SAW sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Karena agama ini akan sempurna, telah sempurna berarti. Ya, agama ini telah sempurna, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Artinya agama telah sempurna. Kalau agama telah sempurna, berarti Rasulullah SAW sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Saya tidak mengetahui tafsirnya ayat ini kecuali sebagaimana yang engkau katakan wahai Ibnu Abbas. Jadi ini diantara keutamaan Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat kepada Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin." Aku akan ajarkan kepadamu beberapa untian kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha kuat? Ya, Maha mampu, enggak butuh penjagaan manusia apalagi makhluknya. Ya, makhluknya atau manusia. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah Subhanahu wa taala?
Kenapa Rasulullah SAW berwasiat kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Yang dimaksud dengan jagalah Allah Subhanahu wa taala adalah jagalah batasan-batasannya. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan engkau mengerjakan segala perintahnya. Jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan jagalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, kita jaga. Jangan sampai salatnya bolong-bolong para jamaah, ya. Salat Senin Kamis doang misalnya, ya, atau 3 kali sehari. Ya, harus kita jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah-perintahnya kita jaga. Kemudian jagalah Allah Subhanahu wa taala, artinya jagalah larangan-larangannya dengan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kesyirikan, maka kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan atau bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, maka kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berzina, maka kita tinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan jagalah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga yang paling besar adalah yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita sujud kepada makhluk. Misalnya ada orang datang tuan gurunya sujud satu-satu, ya, berludah tuan gurunya disongkok, ya. Ini tidak boleh. Karena manusia tidak boleh sujud kepada makhluk. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya seorang hamba atau seorang manusia boleh sujud kepada makhluk, niscaya aku akan perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak seorang lelaki. Jadi enggak boleh sujud kepada makhluk. Jadi sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh pergi berdoa kepada hal-hal yang tidak bisa memberikan dan manfaat dan mudarat. Ya, pergi ke kuburan berdoa, ya Allah berikanlah saya obat pintar misalnya, ya. Ada di Suralaga, ya. Dia pergi ke kuburan minta untuk cucunya obat pintar, ya. Pulangnya dari kuburan kesurupan cucunya jadinya, ya. Jadi minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hanya karena Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Ada orang nyembelih kerbau, ya, kepalanya disembahkan untuk penghuni lautan, biar Nyi Loro Kidul enggak marah katanya, ya. Biar Nyi Loro Kidul enggak marah, ya. Disembelih kerbau kepalanya untuk lautan. Ini termasuk perbuatan syirik, ya, tidak boleh. Jadi harus kita jaga, yang pertama adalah perintah tentang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Karena ini merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Muaz, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya? Dan apa hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Ya. Rasulullah mengatakan hak Allah atas hambanya adalah agar seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi ini yang pertama harus kita jaga. Kita jaga hal-hal yang berkaitan tentang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya, terutama syirik. Ada hal-hal yang harus kita jaga juga. Ada beberapa hal yang harus kita jaga juga para jemaah. Di antara hal yang harus kita jaga juga salat kita. Ya, salat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jagalah solat-solat kalian yang 5 waktu. Jadi solat kita jaga para jamaah. Jangan sampai solat kita bolong-bolong. Ya, minara angenta solat minandara ya takawa solat. Ya, harus kita jaga solat kita. Karena solat ini merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia.
tidak ada sebuah ibadah yang di mana Rasulullah SAW diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah salat. Adapun ibadah-ibadah yang lain melalui perantara Jibril. Adapun salat langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah diangkat ke langit, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Dan ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, para jamaah, bahwasanya Allah itu berada di atas. Rasulullah diangkat, ya, dinaikkan ke langit, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana untuk melaksanakan salat. Artinya di sana diperintahkan atau dibebankan salat, ya, untuk dia dan untuk umatnya. Ini juga dijadikan dalil para ulama bahwasanya Allah itu berada di atas. Cuma anehnya sekarang itu banyak orang merayakan Isra Mi'raj, tapi dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya, ini anehnya. Padahal begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, para jamaah. Bahkan al-ulama Syafi'iyah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan di dalam Al-Quran ada 100 dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Ada 100-an dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Entah itu. Dan ada juga para ulama mengatakan bahkan ribuan, ya, yang menunjukkan Allah berada di atas. Di antaranya contohnya dalil-dalil dari Al-Quran, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Dalil yang berbunyi seperti ini di dalam Al-Quran ada 7 ayat. Ya, sumastawa ila sama ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Dalil seperti ini di dalam Al-Quran sekitar 7 ayat, ada 7 ayat. Belum dalil-dalil yang lain. Yudabbirul amra minas sama, Allah mengatur segala perkara dari atas. Ya. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah kalimat yang baik itu naik. Yang namanya naik itu dari bawah ke atas, para jamaah. Enggak ada dari samping ke bawah. Ya. Dari bawah ke atas. Aamintum man fis sama, apakah kalian beriman terhadap zat yang berada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis juga banyak, yaitu kejadian Isra Mi'raj di antaranya, ya, menunjukkan Allah berada di atas. Dan sabda Nabi SAW ketika dia bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" di mana Allah? Ya, seorang budak itu mengatakan fis sama, berada di atas aras. Ya, Rasulullah mengatakan a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya hadis adalah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah, para jamaah. Enggak ada turun itu dari bawah ke atas. Itu namanya naik, ya. Yang turun itu dari atas ke bawah. Begitu juga dengan ijma' para ulama. Mereka berijma' bahwasanya Allah bersemayam di atas aras. Dan bahkan 4 imam mazhab mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Abu Hanifah, ya, rahimahullah taala mengatakan, "Man qala la a'rifu rabbi fis sama'i fil ard faqad kafar." Barang siapa yang mengatakan saya tidak mengenal Rabb saya tidak tahu Rabb saya itu berada di atas atau di bawah, maka dia telah kufur. Ini perkataan Abu Hanifah, ya, bukan perkataan saya. Kemudian Imam Malik mengatakan, ya, nahnu nu'minu Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, Allah berada di atas dan ilmunya berada di setiap tempat. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Jadi salat, kita kembali, ya. Kita kembali, merupakan ibadah yang sangat mulia, yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya secara langsung, beda dengan ibadah-ibadah yang lain melalui perantara Jibril alaihissalam. Adapun salat langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas saja orang yang menjaga salatnya, ya, berhak dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, "Man hafaza 'alaiha kana lahu ahdun an yudkhilahu Allahul jannah." Barang siapa yang menjaga salatnya yang 5 waktu, maka dia berhak untuk mendapatkan janji Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Jadi dimasukkan ke dalam surga.
Di dalam hadis yang lain disebutkan, man hafazu alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, petunjuk dan penerang baginya pada hari kiamat. Ya, ini kalau kita jaga salat kita. Makanya pada jamaah kita jaga salat kita. Jangan sampai salat kita bolong-bolong. Ya. Dan kita juga sebagai orang tua perintahkan anak kita untuk melakukan salat. Rasulullah mengatakan muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'ul 'ashr. Dan pukul mereka kalau mereka tidak mau salat ketika mereka berumur 10 tahun. Ya, tapi pukulan mendidik ya, jangan mukul sampai anaknya masuk ke kuburan. Ya. Pukulan yang mendidik ya. Jangan keras-keras. Kemudian di antara hal yang harus kita jaga adalah wudu kita. Ya. Wudu kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan i'lamu anna khairu a'malikum as-shalah wa lam yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat dan tidaklah seseorang menjaga wudunya melainkan dia adalah orang yang beriman. Jadi kita jaga wudu kita. Jangan sampai wudu kita itu ya, atau jangan sampai kita wudu itu marak-manak atau bebek, becat-becat. Ya nabasa, tumitta, ya, sikunta ya nabasa. Ya. Karena nyetna misalnya, terutama di pagi hari, kita jaga wudu itu harus sempurna. Ya. Karena syarat diterimanya salat itu adalah wudu. Ya. Salat seseorang mana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika wudunya tidak sah. Misalnya bagian tubuhnya, bagian anggota wudunya tidak basah misalnya. Ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga wudu kita. Kemudian di antara hal yang harus kita jaga adalah sumpah kita. Ya. Sumpah kita, jangan dikit-dikit kita sumpah atau bersumpah, ya wallahi besok saya misalnya akan ta'addud, tiba-tiba enggak jadi. Ya. Sehingga apa? Dia harus membayar kafarah. Ya, dia harus membayar kafarah. Jadi kita jaga sumpah kita, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah kalian yang tanpa sengaja. Tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah kalian, ya, yang kalian sengaja bersumpah kemudian kalian langgar. Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melanggar sumpahnya, ya, misalnya dia dikit-dikit wallahi billahi tallahi akan melakukan perbuatan ini, ya, tiba-tiba dilanggar, maka dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Wa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, yaitu memberikan 10 orang makan. Au kiswatuhum, atau memberikan 10 orang pakaian. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu melakukan hal yang 3 ini, fasyamu salasati ayyam, maka dia berpuasa 3 hari. Ini kafarahnya. Ya. Jadi kita jaga sumpah kita. Jangan dikit-dikit bersumpah. Makanya para ulama salaf terdahulu berhati-hati dalam masalah sumpah. Enggak mau mereka bersumpah kalau enggak darurat. Ya. Adapun kita beda. Dikit-dikit wallahi, ya, billahi, tallahi. Apalagi kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah, ku haram, ku malik. Apa artinya itu ya, ku haram, ku malik, ya. Dan yang lainnya, ya, demi Ka'bah misalnya. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi kita jaga sumpah kita. Jangan sedikit-dikit bersumpah. Kemudian di antara hal yang harus kita jaga adalah kepala kita dan apa yang ada di sekitarnya. Kepala dan apa yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Wa man istahya minallahi haqqal haya falyahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a. Barang siapa yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya. Di antara hal-hal yang ada di sekitar kepala para jamaah, yang pertama mata. Jadi kita jaga mata kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka, kemaluan mereka. Jadi kita jaga mata kita. Terutama kalau kita duduk di pinggir jalan, ya, nongkrong di pinggir jalan.
Banyak orang-orang yang lewat, ya. Ini biasanya anak-anak muda. Jadi, kalau kita nongkrong di pinggir jalan, jaga mata kita, tundukkan mata kita. Jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan orang-orang yang lewat semuanya, ya. Ada perempuan lewat, diperhatikan dari atas sampai bawah. Dengan mengatakan, "Wow, cantiknya Indonesia banget," misalnya, ya. Misalnya. Perhatikan semuanya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita, jangan diumbar pandangan kita. Ya, terutama bagi orang-orang ini remaja yang suka duduk-duduk di pinggir jalan. Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal julus fit turuqat." Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau kalian tidak bisa menjauhkannya, maka berikanlah jalan itu haknya. Apa hak jalan? Ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Ya, wa kaful adza, singkirkan gangguan. Raddus salam, ucapkan salam, jawab salam orang. Ya. Dan al-amru bil ma'ruf juga, al-amr ma'ruf nahi munkar. Ini adalah hak-hak jalan. Jadi tundukkan pandangan kita. Kemudian di antara hal yang harus dijaga bagian kepala adalah telinga. Ya, dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga telinga kita. Ya, dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan musik, kemudian mendengarkan orang menggibah, orang kumpul-kumpul menggibah orang lain, ya, tinggalkan. Ya, jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bagian kepala yang harus kita jaga adalah mulut kita, lisan kita. Ya. Lisan ini pada jamaah tipis tapi sangat berbahaya. Ya. Walaupun tipis bisa menjadikan peperangan antara sebuah negara, apalagi antara rumah tangga atau antara tetangga. Jadi hendaknya jika kita menjaga lisan kita. Rasulullah SAW suatu hari ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang di dalam neraka. Rasulullah mengatakan al-lisan wal farj, lisan dan kemaluan. Ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Ada seorang hamba yang mengatakan suatu perkataan yang belum jelas kebenarannya sehingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka sejauh ujung timur dan ujung barat. Dilemparkan ke dalam neraka gara-gara lisannya. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, beliau mengatakan, "Wa innal 'abda la ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsalil jibal." Ada seorang hamba yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti gunung. Fayajid lisanahu qad hadamahu 'alaiha kullah. Dan dia dapati lisannya telah menghancurkan kebaikan tersebut. Ketika dia mau diberikan kebaikan tersebut, hancur kebaikan tersebut. Disebabkan gara-gara lisannya. Jadi kita jaga lisan kita para jemaah, terutama dari menggibah orang lain, ya, membicarakan aib orang lain. Ini haram hukumnya. Ya. Biasa kalau kita duduk-duduk itu enggak asik kayaknya kalau kita enggak menggibah orang lain. Seolah-olah makanan 4 sehat 5 sempurnanya itu adalah perbuatan gibah. Ya. Ini biasa. Jadi kita jaga lisan kita. Karena perbuatan gibah itu merupakan perbuatan yang sangat mengerikan. Apa hukumannya sangat mengerikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an merumpamakan orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain, orang yang suka menggibah orang lain seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu ini sangat menjijikkan di dalam tabiat kita para jemaah. Terlebih-lebih di dalam syariat. Di dalam syariat lebih mengerikan. Ya, hukuman bagi orang yang menggibah lebih mengerikan di dalam syariat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari, perhatikan. Jadi suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibah Sofiyah di hadapan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibah Sofiyah di hadapan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Hasbuka min Sofiyah kaza wa kaza, ta'ni qasir." Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu orangnya kecil, pendek. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menggibah Sofiyah dengan mengatakan, Rasulullah, Sofiyah itu orangnya kecil, dontet Sofiyah, beci. Ya. Apa kata Rasulullah SAW?
kepada Aisyah radhiyallahu anha yang telah menggibah Sofiyah hanya dengan mengatakan satu perkataan, yaitu Sofiyah itu beci, dontet, ya. Rasulullah mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan suatu perkataan seandainya perkataan tersebut dimasukkan ke dalam air laut, dicelupkan ke dalam air laut, niscaya akan merubah rasa dan aromanya. Perhatikan, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perkataan cuma satu kata, Sofiyah kecil, pendek, ternyata bisa merubah rasa air laut, kata Rasulullah SAW. Padahal Aisyah di sini tidak pernah mengatakan Sofiyah itu mencuri, Sofiyah berzina dan yang lainnya, atau seperti yang dikatakan perempuan-perempuan sekarang terhadap keluarganya, tetangganya, atau kaum muslimat yang lainnya. Tidak, Aisyah hanya mengatakan satu perkataan, Sofiyah itu kecil, pendek. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, engkau telah mengatakan suatu perkataan seandainya perkataan tersebut dicelupkan ke dalam air laut, niscaya akan merubah rasa dan aromanya. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan lisyiddati najniha wa kubhiha, karena kerasnya, busuk dan jeleknya perbuatan ghibah tersebut, sehingga bisa merubah rasa dan aromanya. Di dalam hadis yang lain, ya, hadis yang menunjukkan bagaimana ngerinya ancaman bagi orang-orang yang menggibah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, kunna lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas. Ketika aku dimi'rajkan ke langit, kata Rasulullah, aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku terbuat dari besi. Jadi kuku mereka terbuat dari tembaga besi. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum, kemudian mereka mencakar wajah dan dada-dada mereka, dicakar oleh mereka. Kuku mereka terbuat dari besi. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang memiliki kuku terbuat dari besi, kemudian mereka mencakar wajah dan dada-dada mereka tersebut. Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah kaum mukminin dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Oleh karena itu, para jamaah, kita jaga lisan kita dari menggibah orang lain. Kemudian di antara hal yang dijaga adalah perut, ya, perut dan apa yang masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari suatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Maka jaga perut kita dari makan makanan yang haram, ya, dari makan makanan yang haram. Sakitnya merasakan lapar di dunia tidak sebanding dengan kerasnya siksaan di neraka. Ya, sakitnya menahan lapar di dunia tidak sebanding dengan kerasnya atau sakitnya siksaan di akhirat, di dalam neraka. Ya, Rasulullah mengatakan tentang azab penduduk neraka yang paling ringan, seseorang yang diberikan sendal di api neraka, di neraka, tetapi otaknya ubun-ubunnya mendidih karena panas. Ini azab orang yang di neraka yang paling ringan. Jadi kita jaga apa-apa yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian kita lanjutkan, ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi niscaya Allah akan menjagamu. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya ada dua. Jadi penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam masalah dunianya, dalam urusan dunianya. Allah akan menjaga badannya, Allah akan menjaga hartanya, Allah akan menjaga anak cucunya. Jadi inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Allah akan menjaganya dalam urusan dunianya. Ya, seperti kisah contoh penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti kisah Safinah, budaknya Rasulullah SAW. Suatu hari Safinah ini naik ke sebuah perahu dan diombang-ambingkan, ya, oleh ombak, sehingga dia pun terhampar di sebuah pulau yang tidak dia kenal. Ketika dia sadar, dia melihat ada singa. Ya, coba bayangkan kita sadar di sebuah pulau tidak kita kenal, tiba-tiba ada singa. Ya, mungkin kita sudah berwasiat duluan, ya, nulis di tubuh kita wasiat, saking takutnya kita. Tapi karena Safinah ini adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Rasulullah SAW, ia malah mendatangi singa tersebut. Dan singa tersebut mengantarkannya ke sebuah jalan atau jalan keluar dari pulau tersebut. Dan ketika berpisah, singa itu berteriak, mengaum,
seolah-olah mengucapkan perpisahan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, contoh dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kisah dua anak yatim. Ya, pada suatu hari Nabi Musa dan Nabi Khidir melewati sebuah negeri. Mereka berdua minta hak tamu kepada penduduk negeri tersebut, tapi tidak ada yang mau memberikannya. Ya, ketika dia berjalan, dia melihat sebuah tembok yang akan roboh. Diperbaiki oleh Nabi Khidir. Ya, diperbaiki. Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta lattakhazta 'alaihi ajra." Seandainya engkau mau, wahai Musa, wahai Nabi Khidir, kamu ambil upah dari apa yang telah engkau kerjakan. Ya, kamu sudah bikin temboknya tegak, bagus lagi, ambil upah dari mereka. Ya, entah makanan atau yang lainnya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah." Adapun tembok ini milik kedua anak yatim yang ada di kota ini. Ya. Wa kana tahtahu kanzul lahum, di bawahnya ada harta. Jadi di bawah tembok itu ada harta. Wa kana abuhuma sholiha. Nabi Khidir mengatakan kedua orang tua atau orang tua dari kedua anak ini dahulunya adalah orang yang soleh. Ya. Orang tua dari kedua anak ini adalah orang soleh dahulunya. Wa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhriya kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah menginginkan mereka kelak menjadi anak yang dewasa kemudian mengambil harta tersebut. Jadi harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesolehan orang tuanya. Inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dunia kita. Kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Allah akan menjaga kita dalam masalah urusan agama kita. Dalam masalah akhirat kita, agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, dari terjatuh dalam perbuatan bid'ah, dari terjatuh dalam perbuatan zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf, ya, ketika dia diajak berzina oleh perempuan yang cantik, kemudian kaya. Kalau perempuannya jelek, miskin lagi, mungkin enggak mau, ya. Mungkin kita enggak mau. Tapi ini coba bayangkan, perempuan cantik, kemudian kaya raya, diajak, tapi Allah jaga Nabi Yusuf. Ya, kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dijaga karena dia termasuk orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Kemudian ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatinya selalu berada di hadapanmu. Jadi kalau kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkannya, niscaya Allah akan selalu berada di hadapan kita, ya. Ketika kita dalam kesusahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang bertakwa dan hamba-hambanya yang berbuat baik. Contohnya, ya, kisah Nabi Musa dan Harun. Kisah Nabi Musa dan Harun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dia? Bagaimana ia mendapati Allah selalu berada di hadapannya, artinya selalu membantu dia ketika dia kesusahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun pergi ke Firaun, ya, orang yang sangat jahat, ya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia bayangkan Firaun mengatakan dia adalah Tuhan. Dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua anggota anak buahnya, satunya dibunuh dan satunya dibiarkan pergi. Ini buktinya saya bisa menghidupkan dan mematikan, katanya. Ya. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun pergi kepada Firaun. Manusia yang sangat bengis, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takhafa innani ma'akum asma' wa ara. Janganlah kalian berdua takut karena saya Maha mendengar dan melihat kalian. Artinya kalau kita dalam kesusahan, kalau kita mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, ketika kita kesusahan, Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita. Ya, kita akan mendapatinya selalu menyertai kita. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Apabila kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud meminta di sini yang pertama adalah doa. Jadi kalau kita berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, kayak orang-orang kafir,
ya, dia bikin patung, ya, bikin Tuhannya sendiri dari tanah atau dari semen, kemudian mereka pun meminta kepada Tuhan yang mereka bikin tersebut, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Atau meminta kepada orang-orang mati, pergi ke kuburan minta berdoa, ya, bawa ayam hitam, ya, kemudian bawa uang ditaruh di kuburan. Di kuburan Suralaga itu setiap hari Lebaran itu ramai kuburan itu, ya, ramai kuburan. Teman-teman dulu biasa kalau kuburan Suralaga itu hari raya itu kita keliling di kuburan, bukan keliling untuk berdoa, keliling nyari uang, ya, biasa dapat 5.000, 10.000 di atas kuburan itu. Ada bahkan teman dapat 50.000, ya, saking bahagianya langsung pergi santai dia. Ya. Jadi taruh makanan di sana, cerorot, godos ditaruh di sana. Kemudian meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Ini tidak boleh. Jadi memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk meminta hanya kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Jadi mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian setelahnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memohon pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Jadi kita mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala hal, dalam segala hal, ya, kebutuhan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya kita ini tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah di dalam doanya mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, ya, dan dalam beribadah dengan baik kepadamu. Lihat, perhatikan. Rasulullah dalam berzikir aja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, gampang, ringan. Tapi Rasulullah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa syukrika, dalam bersyukur pun Rasulullah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita minta pertolongan kepada sesuatu atau makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian yang wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya umat ini berkumpul untuk memudaratkanmu, membahayakanmu, mereka tidak akan pernah bisa membahayakanmu kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ini tentang beriman terhadap qada dan qadar, ya. Bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa corona, ada yang ditimpa corona, meninggal karena corona, itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah menulis takdir seorang hamba 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi harus kita beriman terhadap qada dan qadar. Bahwasanya apa saja yang menimpa kita itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari beriman terhadap qada dan qadar ada dua di antaranya. Ya, yang pertama, kita akan ridho terhadap musibah yang menimpa kita. Ini yang pertama. Buah dari beriman terhadap qada dan qadar, yang pertama, kita akan ridho terhadap musibah yang menimpa kita. Kita akan rela. Karena kita mengetahui bahwasanya ini tidak keluar dari takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita ditimpa musibah, ya, orang tua kita meninggal, istri, anak,
sakit, itu tidak keluar dari takdir Allah. Kita akan ridho, ya. Kemudian yang kedua, kita akan bersabar dalam menghadapi masalah tersebut. Kita akan bersabar. Karena kita mengetahui bahwasanya tidaklah sebuah musibah menimpa seorang mukmin melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosanya dan angkat derajatnya. Ya. Habis waktu, tazata. Entahlah waktu. Jadi tidak keluar. Yang kedua adalah bersabar terhadap qada dan qadar. Jadi karena habis waktu, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.